itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan maju. Ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, itu ini sampaikan beliau kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu. Bagi saya, ketika anak saya diminta, ya kan, diminta sekali dia berkali-kali ngomong itu. Dan saya ya monggo, karena dia juga udah dewasa. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu, gitu. Oke. Saya sedikit agak paham peristiwa bagaimana soal serah menyerahkan itu. Tapi nantilah ada problem sendiri. Bro Ferdinand, inilah kita akhirnya kan sampai pada model perdebatan seperti ini, terutama bagi orang-orang yang bisa memilah ya. Sekali lagi supaya tidak bias di pemahaman pemirsa penonton saya bahwa sejak saya memahami soal, supaya saya harus disclaimer di sini ya soal posisi saya. Pernah saya membantu Pak Jokowi, tetapi kemudian, dan itu 5 tahun kita tarung di DPR itu, menjaga Pak Jokowi itu ketika periode pertama saya di pemerintahan Pak Jokowi bersama Kakak Irma. Tapi ketika kemudian saya memahami secara detail peristiwa-peristiwa politik di mana kemudian saya merasa Pak Jokowi keluar dari kesepakatan awal kita, maka kemudian saya menarik diri. Itu adalah sikap saya. Tetapi juga kemudian ketika kita harus terjebak pada perdebatan seperti ini, saya harus menempatkan posisi saya juga. Kita harus fair lah. Saya mencoba untuk belajar dari teman-teman semuanya, dari Kak Irma, Ferdinand, bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi seperti ini. Maka saya harus menanyakan kepada Anda, Ferdinand, apakah yang terjadi hingga kemudian sebagian orang harus menggugat Pak Jokowi bahkan dengan nada seperti ini? Saya agak terganggu pada bagian itu. Beberapa isi X saya atau Twitter saya itu mempertanyakan itu. Saya kadang-kadang sampai kehabisan kalimat untuk memahami situasi ini. Bagaimana bisa 10 tahun dielu-elukan, tiba-tiba tidak lama dari dibully juga. Iya, dibully juga. Tapi tiba-tiba sampai harus digugat bahkan dengan isu yang seperti ini. Apa yang terjadi dengan tokoh ini? Ya, kita pernah sama-sama menjadi pendukung Pak Jokowi pada awalnya. Tetapi memang kalau ini pengamatan saya melihat bahwa memang ada sesuatu yang dianggap publik agak tabu, mungkin bahasanya sampai ke sana, tabu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, yaitu bagaimana lolosnya Mas Gibran menjadi cawapresnya. Di proses MK maksudnya. Ya, itu membuat luka di hati masyarakat terhadap Pak Jokowi yang memang pada masa-masa menjelang habisnya masa pemerintahan beliau itu mulai banyak yang kecewa. Tetapi kecewa itu tadinya tidak sampai terungkap karena dianggap ya sudahlah toh banyak yang dilakukan. Tapi kecewa itu menjadi luka ketika sebagian masyarakat menganggap bahwa Pak Jokowi ini melakukan suatu upaya siasah politik, siasah hukum untuk meloloskan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, inilah menurut saya yang sekarang menjadi bahan bakar dari pergerakan masyarakat ini. Terutama kalau kita melihat seperti disampaikan tadi, kelompok yang terus turun ini adalah kelompok yang memang menjadi korban. Saya memilih kata korban di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya pembubaran ormas-ormas ya, seperti EPI, HTI. Nah, kalau kita lihat ini kan ada benang merahnya semua. Ada tarikannya? Ada tarikannya. Nah, makanya di Expon saya sampaikan, apalagi sih yang mau kita ini? Betapa malunya bangsa kita ini, betapa nistanya bangsa kita ini kalau ini masih terus dilanjutkan. Saya malah berharap sudahlah semoga ijazah Pak Jokowi asli. Supaya ini selesai, karena terbaru pun ada seorang anak muda kader PSI yang
mengupload foto ijazah Pak Jokowi itu kan menjadi korban yang habis juga dibully oleh kelompok ini. Segala macam, yaitu saudara Dian Sandi Utama. Saya lihat, perhatikan itu, kemarahan itu tertumpah begitu saja ketika tidak lagi sepikir dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Jadi menurut saya sudah tidak murni kepada soal ijazah. Tapi ini sudah soal perasaan terhadap Pak Jokowinya. Mau itu asli ijazah Pak Jokowi nanti, ini akan tetap saja perasaan ini benci dan marah. Karena apa? Ada landasan dendam yang saya sampaikan tadi. Karena orang-orang yang bergerak di sini kalau kita identifikasi tidak jauh beda dengan orang-orang juga yang melakukan gugatan-gugatan secara politik terhadap Pak Jokowi pada masa pemerintahannya, itu soal sikap-sikap dan kebijakan beliau. Makanya saya sampaikan bahwa ini kita mau apa sekarang? Karena faktor-faktor ini yang dari publik masyarakat ini tidak akan bisa tenang sampai ini clear. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni